Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Perilaku Organisasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang praktik reward dan perancangan pekerjaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Imalia Azhara, NPM 131. Nama saya Amanda Nur Azahra dengan NPM akhir 225. Dan dengan saya, Firdaus Kusumaningrum dengan NPM akhir 236. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Acep Samsudin, SOS MA, dan Bapak Budi Prabowo, SOS MM. Presentasi kali ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas UTS perilaku organisasi. Selanjutnya, kami akan membacakan materi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai reward. Reward merupakan kata asing yang dapat diartikan sebagai hadiah, ganjaran, dan penghargaan. Reward juga merupakan salah satu metode untuk memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. Reward dapat diartikan pula sebagai sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh perorangan dan dari perorangan. Selanjutnya, praktik reward sangat erat kaitannya dengan uang, di mana uang sebagai alat tukar yang menjadi sebuah alat ukur untuk kegiatan ekonomi. Singkatnya, uang adalah alat tukar yang sering digunakan oleh masyarakat. Uang dalam konteks manajemen sumber daya manusia dapat memiliki beberapa makna, antara lain yang pertama sebagai reward. Uang dapat diberikan sebagai reward atau penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dicapai oleh karyawan. Yang kedua sebagai insentif. Uang diberikan sebagai insentif untuk mendorong karyawan mencapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk membuat karyawan termotivasi agar bekerja lebih keras dan mencapai target yang telah ditetapkan. Yang ketiga sebagai kompensasi, di mana uang diberikan sebagai gaji bagi karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Yang terakhir sebagai punishment. Selain sebagai reward, uang juga dapat diberikan sebagai punishment atau hukuman bagi karyawan yang melanggar aturan atau tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun jenis-jenis reward. Reward dibagi dalam dua kelompok, yaitu penghargaan ekstrinsik dan penghargaan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik dibagi menjadi dua jenis, yaitu penghargaan finansial. Penghargaan finansial terbagi menjadi yang pertama, gaji dan upah. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan. Yang kedua, yaitu tunjangan karyawan. Tunjangan seperti dana pensiun, perawatan di rumah sakit, dan liburan. Yang ketiga, ada bonus atau insentif. Bonus atau insentif adalah tambahan-tambahan imbalan di atas atau di luar gaji atau upah. Untuk yang kedua, ada penghargaan non-finansial. Penghargaan non-finansial terdiri dari penghargaan interpersonal atau biasa yang disebut dengan penghargaan antar pribadi. Manajer memiliki sejumlah kekuasaan untuk mendistribusikan penghargaan interpersonal, seperti status dan pengakuan. Yang kedua, ada promosi. Manajer menjadikan penghargaan promosi sebagai usaha untuk menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Penghargaan intrinsik adalah suatu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri. Penghargaan ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, penyelesaian. Penyelesaian adalah kemampuan memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek. Merupakan hal yang sangat penting bagi sebagian orang. Orang-orang seperti ini menilai apa yang mereka sebut sebagai penyelesaian tugas. Beberapa orang memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan tugas dan efek dari penyelesaian tugas bagi seseorang merupakan suatu bentuk penghargaan bagi dirinya sendiri. Yang kedua ada pencapaian. Pencapaian merupakan penghargaan yang muncul dari diri sendiri, yang diperoleh ketika seorang meraih atau mencapai tujuan yang menantang. Yang ketiga ada otonomi. Sebagian orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak untuk mengambil keputusan dan bekerja tanpa diawasi dengan ketat. Perasaan otonomi dapat dihasilkan dari kebebasan melakukan apa yang terbaik oleh karyawan dalam situasi tertentu. Yang keempat ada pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi dari setiap orang merupakan pengalaman yang unik. Seorang yang mengalami pertumbuhan semacam itu bisa merasakan perkembangan dirinya dan bisa melihat bagaimana kemampuannya dikembangkan. Sebagian orang seringkali merasa tidak puas dengan pekerjaan dan organisasi mereka jika tidak diizinkan atau didorong untuk mengembangkan keterampilan mereka.
Cara mengukur efektivitas praktik reward dan perancangan pekerjaan. Adapun cara agar perusahaan dapat mengukur efektivitas praktik reward dan perancangan pekerjaan dalam meningkatkan kinerja karyawan, yaitu yang pertama, mengukur kinerja karyawan sebelum dan setelah penerapan praktik reward dan perancangan pekerjaan. Yang kedua, melakukan survei kepuasan karyawan untuk mengetahui sejauh mana praktik reward dan perancangan pekerjaan mempengaruhi motivasi dan kepuasan karyawan. Yang ketiga, melakukan analisis biaya dan manfaat untuk mengetahui apakah praktik reward dan perancangan pekerjaan memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, melakukan wawancara dengan karyawan untuk mengetahui pandangan mereka tentang praktik reward dan perancangan pekerjaan dan sejauh mana praktik tersebut membantu mereka dalam meningkatkan kinerja. Yang terakhir, melakukan observasi langsung terhadap karyawan untuk mengetahui sejauh mana praktik reward dan perancangan pekerjaan diterapkan secara efektif di tempat kerja. Lalu selanjutnya, faktor-faktor dalam merancang pekerjaan yang memotivasi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam merancang pekerjaan memotivasi yaitu pertama, faktor kemampuan. Secara psikologis, kemampuan atau ability pegawai terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan realita atau knowledge dan skill. Yang kedua, faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kerja. Adapun tiga faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan yaitu satu, faktor individu. Faktor individu terdiri dari kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial, dan demografi seseorang. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis terdiri dari persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan kepuasan kerja. Dan yang terakhir, faktor organisasi. Menurut Bernardin, berhasil tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari karyawan, baik secara individual maupun secara kelompok, dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja karyawan, maka diharapkan kinerja organisasi akan semakin baik. Implementasi perusahaan dalam mengapresiasi kinerja karyawan sebagai penerapan praktik reward. Efektivitas reward dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Batu Sangkar sudah efektif. Bentuk pemberian reward yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Batu Sangkar yaitu reward ekstrinsik yang terdiri dari penghargaan finansial dan non-finansial, di mana penghargaan finansial terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus, sedangkan penghargaan non-finansial berbentuk pelatihan dan pengembangan, promosi dan cuti. Berdasarkan survei yang dilakukan, karyawan merasa puas dengan pemberian reward yang diberikan oleh pihak bank. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.